Shalom sudah terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga dalam masa pandemi ini, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan serta pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab Habakuk 2 ayat 4. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali kita dibingungkan dengan keheningan dan diamnya Tuhan dalam membiarkan kejahatan yang sedang berlangsung terus di sekeliling kita. Penderitaan umat percaya semakin menghebat, dan kasih di dunia sepertinya semakin luntur. Apalagi kalau kita menengok kondisi zaman di mana kita hidup saat ini. Kita semua mungkin akan setuju bahwa dunia sekeliling kita semakin buruk dan semakin jahat. Lalu mengapa Tuhan diam? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Kalau kita perhatikan ayat bacaan untuk episode ini, pergumulan iman seperti itu sudah dirasakan oleh Habakuk yang hidup kurang lebih sekitar 2700 tahun yang lalu. Perhatikan doa Habakuk yang dipanjatkan dengan penuh pergumulan melihat kondisi zamannya. Habakuk berkata, "Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Bahkan begitu dalamnya kesedihan Habakuk melihat kejahatan yang ada di sekelilingnya. Dia berseru kepada Tuhan, "Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman, tidak pernah muncul keadilan?" Apa yang dirasakan Habakuk pada masa itu juga banyak dirasakan oleh banyak anak-anak Tuhan masa kini. Dunia semakin jahat, hukum kehilangan kekuatan, dan keadilan muncul terbalik. Namun demikian, Tuhan kita tetap adalah Tuhan yang hidup. Sejarah dunia ada dalam genggamannya, dan tidak ada yang terluput dari kontrol dan kuasanya. Tuhan menjawab Habakuk, "Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak pernah tinggal diam, dan Tuhan senantiasa bertindak atas kelaliman manusia. Namun tindakan yang Tuhan lakukan seringkali sulit untuk kita pahami. Itulah yang menjadi kebingungan Habakuk. Sungguh mencengangkan, Tuhan memakai orang Kasdim yang jahat untuk menghukum orang Yehuda yang adalah umat Tuhan. Bagi Habakuk, itu suatu hal yang sulit dimengerti dan sulit diterima. Mengapa Tuhan memakai orang yang lebih jahat seperti Kasdim untuk menghukum orang yang lebih benar seperti umatnya? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, inilah yang dinamakan otoritas ilahi. Tuhan berbuat demikian agar umatnya sadar bahwa itu adalah bagian dari proses pemulihan Tuhan. Kelaliman pasti akan dihancurkan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita nantikan dengan penuh kesabaran, karena kita yakin bahwa kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Akan datang waktunya kelaliman akan dihancurkan oleh Allah sendiri. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengerti sekarang ketika Engkau sepertinya diam terhadap berbagai ketidakadilan yang ada di sekeliling kami. Sesungguhnya Engkau tidak benar-benar diam. Engkau hanya ingin menunjukkan otoritas ilahi yang Engkau miliki.
kami mengerti sekarang mengapa Tuhan memakai orang yang lebih jahat untuk menghukum orang yang lebih benar seperti umat-Nya. Kami percaya bahwa kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebenaran. Beri pengertian kepada kami ya Tuhan, untuk melihat karya-Mu di dunia ini dalam perspektif yang benar, dan jangan biarkan kami jatuh pada kelaliman dunia sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, menjemput kita semua, dan kita semua akan hidup memerintah bersama-sama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.